Jajaran TNI kembali menorehkan dan membuktikan keseriusan dalam memberantas mafia dan pelaku penyelundupan. Keberhasilan tersebut merupakan kerja keras jajaran Koramil 14 Minas Kabupaten Siak di bawah Komando Korem 031 Wirabima. Jajaran Koramil 14 berhasil mengamankan pupuk oplosan yang berasal dari Sumatera Barat yang akan didistribusikan ke daerah Siak. Truk berisikan pupuk oplosan sebanyak 8 ton tersebut terdiri dari jenis gliserid dan KCl. Ekspos penangkapan digelar di lapangan Makorem 031 Wirabima bersama barang bukti kendaraan truk dan muatan pupuk oplosan. Penangkapan truk pengangkut pupuk oplosan tersebut bermula dari resahnya petani yang ada di Siak yang dirugikan dengan adanya pupuk oplosan atau pupuk palsu sehingga petani tidak mendapatkan hasil yang baik. Adapun hari ini saya menginformasikan bahwa Komandan Koramil kita, Kapten Infanteri Girsang, ya, ini Pak Dan Ramil, menangkap tangan. Ya, ada sebuah truk yang mencurigakan. Kemudian nama Pak Girsang langsung ditangkap. Tanya-tanya ternyata tidak bisa menjawab dengan baik, mencurigakan. Kemudian akhirnya cek pupuk ini adalah pupuk yang palsu atau oplosan sebanyak 8 ton. Nah, Pak Girsang ini Dan Ramil di Minas Kabupaten Siak. Karena beliau itu ingin kecepatan, kalau induknya kan di Bengkalis jauh, dan Pak Dandimnya. Maka sama Pak Girsang langsung dibawa ke Korem, tangkap tangan. Nah, pada hari inilah kita informasikan, saya sebagai Komandan Korem 031 Wirabima, saya terima kasih banyak kepada Pak Girsang dan Ramil saya sudah dapat menyelamatkan tentunya berhektar-hektar sawah apabila ini lepas, dan ini sangat merugikan petani, dan tentunya padi tersebut juga tidak akan subur atau gagal panen bahkan. Nah, ini kan menjadi sasaran kita yang akan swasembada pangan, dan nanti ketahanan pangan di wilayah akan terganggu. Ya, akan terganggu dan mungkin tidak berhasil. Kasihan petani itu. Kendati sang supir berusaha melawan dan akan melarikan diri, namun jajaran TNI dengan sigap berhasil meringkus dan membawa ke markas Korem untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Yang pertama, saya banyak dapat informasi dari masyarakat petani saya di kecamatan saya itu banyak resah karena terjadinya pemupukan yang dibeli dari luar itu tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Kemudian masyarakat itu merasa bahwa pupuk itu tidak benar. Nah, kemudian saya mendapat informasi dari mitra saya ataupun dari masyarakat itu bahwa pupuk itu ada masuk ke wilayah saya itu pupuk yang tidak jelas ataupun oplosan, pupuk palsu. Nah, setelah itu saya kembangkan, saya intai hari Minggu kemarin tanggal 24 sekitar jam 11.15 saya mengintai setelah saya mendapat informasi. Ternyata setelah saya mencurigai mobil tersebut, dia merapat, saya mengikuti dari belakang, dia merapat ke warung makan, ke rumah makan di samping Hotel Rindu Sepadan. Nah, setelah itu saya rapat, saya tangkap. Mengingat jauhnya kodim induk pasukan saya ke Bengkalis sampai perjalanan 4,5 jam atau sampai 5 jam. Nah, saya larikan ke induk pasukan yang terdekat, ke Korem 031 WB. Nah, setelah itu di sini saya bawa sama supirnya, bisa saya bawa kemari. Itulah kronologis apanya. Nah, penangkapan saya. Saya berpikir, ya, kalau ini tidak saya lakukan, percuma nanti saya jadi Dan Ramil di sana. Kenapa? Oh, Dan Ramil ada, tapi diam saja. Sudah dilaporkan oleh masyarakat pun diam juga. Apa kata dunia? Nah, terpaksa saya lakukan. Nah, karena ini adalah perintah Presiden. Meskipun jajaran TNI tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku dan penadah, nantinya barang bukti dan pelaku akan diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusutnya.
Namun keseriusan dan komitmen jajaran TNI akan berupaya membantu dan mengawasi peredaran pupuk oplosan maupun pupuk subsidi yang akan digunakan para petani yang ada di Siak maupun daerah lainnya yang ada di Riau. Terhadap pupuk ini kita nanti akan uji lab dulu, uji lab. Kalau nanti hasil lab mengatakan itu betul oplos, memang secara manual tadi sudah dicek oplos ya. Nanti kita kenakan di Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92, nanti pasal 60 ayat 1 huruf F, junto pasal 37 ayat 1. Terkait dengan peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan label. Jadi labelnya nanti ini, dalamnya nanti kan hasil lab seperti apa. Jadi tidak sesuai dengan label. Itu nanti yang akan kita utamakan. Di samping mungkin nanti kita analisa apakah bisa mengait dengan undang-undang lain. Dan ini akan kita dalami, nanti akan kita kembangkan, bisa juga kita kembangkan nanti. Ya mudah-mudahan kita bisa kembangkan sampai di Payakumbuhnya. Ancaman maksimal 5 tahun, denda 250 juta. Tapi sejauh ini belum ditetapkan sebagai tersangka berarti ini? Belum, ini nanti kita kita terima limpahan dari Korem, nanti baru kita periksa. Dari kasus penangkapan ini tidak tertutup kemungkinan jajaran TNI dan kepolisian bekerja sama untuk mengungkap dan mengembangkan dari mana asal pupuk oplosan tersebut dan siapa di balik pelaku curang, serta penadah yang melakukan kecurangan kepada petani dan masyarakat lainnya. Tim Ceria TV, Pekanbaru. Mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada keterlibatan oknum